tidak membuli ya, apalagi itu kan kalau hubungan tidak sehat. Nah, hubungan yang sehat itu hubungan yang kita bangun bisa dari mana saja, mulai dari pertemanan, mulai dari keluarga, atau mulai dari lingkungan masyarakat yang luas gitu. Nah, hubungan sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Kalau tadi hubungan sosial yang sehat dan sekarang bertanggung jawab ya. Kalian kan sudah belajar itu mungkin kenal dengan kalimat bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu apa sih, Nanda? Bertanggung jawab itu kayak kita apa ya? Bertanggung jawab kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu pasti ada apa namanya? Konsekuensinya yang harus kita lakukan itu namanya bertanggung jawab. Betul, Nanda, itu adalah salah satu arti dari bertanggung jawab, yaitu kita melakukan suatu hal kepada seorang atau kepada diri kita sendiri ya. Nah, kita harus menerima konsekuensi tersebut, baik yang itu positif ataupun negatif. Akan tetapi untuk hal itu kita gabungkan dengan membangun hubungan sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Artinya di sini adalah sifat positif yang ada pada diri kita untuk lingkungan kita gitu. Bertanggung jawab dan sosial yang sehat gitu. Nah, sudahkah kalian di sini membangun hubungan yang sehat mulai dari teman, keluarga, ataupun masyarakat? Nah, mungkin kalian ada beberapa hal yang mungkin kalian itu pernah tahu gitu, bahwa mental seseorang itu bisa jatuh ketika lingkungannya tidak mendukungnya gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri lingkungan yang tidak sehat gitu. Jadi di kehidupan ini kita itu hidup tergantung pada lingkungan kita juga. Kenapa bisa disebut seperti itu gitu? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau kita berkumpul dengan lingkungan yang sehat, maka pikiran kita akan lebih tenang, kemudian kita nggak merasa bahwa diri kita itu rendah gitu, kemampuan kita nggak kita ragukan gitu. Tapi kebalikannya, ketika kita bergabung bersama lingkungan yang tidak sehat, malah kita merasa bahwa diri kita itu selalu tidak punya apa ya, tidak punya sesuatu yang lebih dari diri kita. Jadi kita merasanya rendah diri gitu ya. Tapi di sini kita harus mencoba menjadi orang yang sangat bisa menghargai hubungan yang sehat antara orang lain gitu. Mungkin dari hal kecil dulu, kalau kita sama saudara gitu. Mungkin dari hal kecil itu dalam keluarga, kalau sama adik kakak gitu, kita nggak boleh selalu ingin menang sendiri gitu, karena hal itu tuh bisa mengakibatkan hubungan kakak dan adik itu jadi menjauh gitu. Jadi hubungan yang sehat dalam keluarga itu gimana? Contohnya dalam keluarga, ya kita saling membantu
Jadi jaga nama baik kalian, jaga diri kalian itu dengan melakukan hal-hal yang positif untuk kalian sendiri ya. Karena mungkin di masyarakat itu nanti kita ketika dewasa itu banyak bertemu macam-macam karakter manusia gitu. Jadi harus menjalin hubungan yang baik sama manusia gitu. Carilah lingkungan yang membuat kalian nyaman.
Nah, itu kepulang itu yang sehat. Lihat contohnya saling support, nggak ada kayak respon yang nggak baik ya, jadi saling membantu. Kalau mencontohkan baik Masih kuat. baik sih. Mungkin baiknya lebih kalau Dia mau belajar jadinya sih ya. baik negatif ya. Dia nggak mau belajar itu baik Iya, nanti kesannya nggak mau belajar, terus keterusan. Baik. Tadi Ibu apresiasi banget karena dari kedua peran tadi ya, kalian udah bisa melakukan prakteknya secara langsung, dimana kalian juga nanti kedepannya ketika melakukan sebuah hubungan, menjalin hubungan dengan orang lain itu harus dengan cara yang baik. Jadi di kehidupan kalian ketika dewasa itu yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kenyamanan. Kalau kita buat orang lain nyaman dan tenang, maka kita juga akan tiap harinya dalam keadaan seperti itu, tenang dan nyaman. Karena nggak ada yang merasa diganggu oleh kita gitu. Ya, jadi apapun kita lakukan, apapun yang ingin kalian lakukan ke orang lain itu harus dengan cara yang baik agar nanti kalian menerima konsekuensinya itu juga baik gitu ya. Dari penjelasan materi yang disampaikan ada yang ingin dipertanyakan nggak? Apa itu ya? Kalau misalnya kita sudah baik tapi orangnya kita nggak baik gimana? Pertanyaannya bagus banget. Kalau misalkan kitanya udah baik tapi orang lainnya itu nggak baik ya, kita itu jangan melihat sikap orang lain terhadap kita ya, tapi cara kita melakukan mentreat orang lain itu kayak gimana. Jadi